Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mevi Devtar Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video ini saya akan menjawab soal-soal UTS. Untuk soal-soalnya itu kita bisa lihat di sini. Di sini tuh udah ada neraca saldo. Kemudian ada daftar kode bantu, lalu ada transaksi. Transaksi ini akan dibuat untuk ngejurnal nanti. Kemudian di sini itu diminta yang pertama, catatlah transaksi tersebut ke dalam siklus akuntansi dan buatlah video proses pengerjaannya. Dimulai dari pembuatan menu utama, akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar, boleh add face filter atau pivot table. Buku besar pembantu juga sama, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, kita langsung aja untuk menjawab soalnya. Oke, yang pertama, kita itu akan membuat menu utama. Di sini itu menu utama itu berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, dan sebagainya. Kita langsung aja. Caranya itu insert, kemudian picture, lalu kalian pilih gambar yang kalian mau, lalu insert. Kemudian ini kita rapihin aja. Setelah itu kita buat untuk namanya, judulnya itu di sini pakai shape. Terus kita pilih yang mana aja. Kemudian sini kita ketik judulnya itu Excel Accounting. Kemudian ini kita rapiin aja ya. Kemudian kita lagi buat untuk yang nama perusahaannya. Kalian bebas pilih warnanya apa aja. Lalu kemudian buat lagi untuk nama akunnya.
Setelah itu kita masukin di sini, kita ketik akun, kemudian kode bantu, kemudian jurnal umum, lalu buku besar pembantu, kemudian neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita masukin linknya. Caranya itu klik kanan, kemudian pilih hyperlink, lalu pilih page in this document, kemudian klik akun, lalu oke. Yang ini juga sama, klik kanan, hyperlink, pilih kode bantu, lalu oke. Ini juga sama, klik kanan, hyperlink, oke. Klik kanan, hyperlink, place in this document, pilih yang besar.
Ini adalah tampilan dari menu utama. Nah, selanjutnya itu kita akan ke sheet akun. Nah, ini tuh adalah tampilan sheet akun. Di sini saya akan membuat drop list untuk yang pos saldo dan pos laporan. Untuk yang pos saldo itu isinya itu kan debit dan kredit. Nah, caranya itu kita klik di sini, lalu kita ke data, pilih data validation, lalu allow-nya itu kita ganti menjadi list, kemudian ignore blank-nya kita checklist, lalu di sini kita ketik debit, kemudian titik koma, kredit, titik koma, kasih tanda minus, lalu klik OK. Nah, kemudian kita pilih di sini debit. Ini kita drop list aja, kita double klik. Nah, untuk yang bagian akumulasi penyusutan gedung, lalu utang dagang, terus utang wesel, utang gaji, kemudian modal, itu kita masuknya ke kredit. Kemudian untuk yang penjualan juga sama, itu kita masuknya kredit. Oke. Setelah itu untuk yang pos laporan itu isinya kan neraca dan laporan laba rugi. Caranya sama, kita ke data, lalu ke data validation, kita pilih allow-nya itu kita ganti menjadi list, kemudian ignore blank-nya kita unchecklist, lalu di sini kita ketik neraca titik koma laba rugi titik koma tanda minus, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih yang neraca, caranya itu sama, atau kalian bisa drop list ke bawah. Oke. Nah, untuk neraca itu kan isinya harta, utang, dan modal. Nah, berarti laporan laba ruginya itu dari penjualan sampai biaya penyusutan gedung. Selanjutnya kita ke kode bantu. Di kode bantu kita akan drop list untuk yang status di sini. Di sini itu statusnya ada piutang sama utang. Kita bisa lihat di soal. Untuk yang utang itu adalah Toko Lokasi Karya, Toko Sejahtera, Toko Malika, PT Sentosa Jaya, dan Graham Muda. Caranya sama, kita klik di sini, kita pilih data validation, kemudian kita ganti allow-nya itu menjadi list, ignore blank-nya unchecklist, di source-nya itu kita ketiknya itu utang, titik koma, piutang, titik koma, tanda minus, lalu kita klik OK. Kemudian ini juga sama.
Ini kita drop list saja ke bawah atau kita drag. Oke. Selanjutnya kita akan ke jurnal umum. Kita klik aja. Di sini saya udah buat tabelnya. Untuk yang pertama-tama itu kalian untuk kode, terus kemudian nama akun, debit kredit itu kalian copy dulu dari jurnal umum. Kemudian untuk kode, nama dan saldo awal itu bisa juga di copy dulu dari kode bantu ke jurnal umum. Nah, yang pertama kita itu ke sheet akun dulu. Pada sheet akun itu kita buat range name dulu. Pertama kita bikin range name untuk yang kode akun. Yang pertama caranya itu kita blok dari yang kode 110 sampai sini 5107. Kemudian habis di blok itu kita ke formula, kemudian kita pilih yang div name. Nah, setelah itu di sini kita kasih nama kode underscore akun. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bikin untuk yang daftar akun, yaitu caranya bisa langsung selain dari formula ke div name, itu caranya kita blok kode yang totalnya nggak usah, langsung aja kita klik di box yang ada di sebelah kiri. Ini kita ganti aja namanya jadi daftar underscore akun. Lalu kalian enter aja. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, range name untuk yang kode bantu. Caranya sama. Ini untuk yang kode kita blok. Kemudian di sebelah kiri name boxnya itu diganti menjadi kode underscore akun. Bantu. Kemudian untuk yang daftar bantunya juga sama. Ini kalian blok dari kode sampai bawah. Kemudian ke sebelah kiri name box kalian ganti daftar underscore bantu. Lalu kalian enter aja. Untuk memastikan kalian bisa cek di name manager. Nah, setelah itu kita langsung aja ke jurnal umumnya ya. Ini adalah jurnal umumnya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita langsung aja ke transaksi untuk yang pertama. Nah, di sini tuh kita klik di B38. Itu kita klik data, kemudian data validation. Kemudian kita pilih list, ignore blanknya kita checklist, di source-nya itu kita masukin sama dengan kode underscore akun. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah klik OK, kita tarik dulu sampai bawah. Setelah itu kita lanjut untuk yang di bagian kolom C.
yaitu kita masukin aja rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung. Untuk lookup value-nya itu kita masukin yang di B39, B38, kemudian kasih titik koma, lalu tabel array-nya itu kalian masukin yang daftar akun, kemudian titik koma. Untuk call index name-nya itu kalian masukin angka 2 karena ada di kolom kedua, lalu titik koma, lalu kalian klik false, kemudian tutup kurung, lalu enter. Ini juga sama, kita tarik dulu ke bawah. Oke. Selanjutnya kita langsung aja untuk lihat transaksi yang pertama. Di sini pada tanggal 1 Juli 2019 itu pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Yang pertama itu untuk jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Nah, di sini itu kita masukin yang beban iklan yaitu dengan kode 5103. Kita cari. Kemudian untuk keterangannya itu kita ketik aja pembayaran beban iklan. Kemudian untuk saldonya itu di sebelah debit 275. Lalu untuk yang transaksi kedua, ini di sini itu kita masukin yang kas, kodenya itu 1101. Untuk keterangannya sama, ini kita copy aja. Ini saldonya itu di sebelah kredit. Selanjutnya kita lihat untuk yang transaksi selanjutnya. Di sini pada tanggal 2 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Ini kita masukin aja tanggal 2. Untuk kodenya itu yaitu keterangan itu kas. Kemudian di sini itu kita ketik aja penerimaan piutang. Kemudian saldonya itu sebesar 1.500.000 di debit. Selanjutnya di sini kita masukin yang piutang, yaitu kodenya 1102. Keterangannya itu juga sama, kita copy aja. Kemudian untuk saldonya itu berada di sebelah kredit. Lanjut. Di sini kita masukin yang Genta, yaitu Genta Sanjaya, ada di, kita ganti dulu ke data, kemudian task validation, lalu ininya kita ganti menjadi bantu. Kita cari Genta yaitu PJB 02. Ininya juga sama, kita ganti menjadi bantu. Oke, di sini keterangannya sama. Untuk saldonya itu ada di sebelah kredit.
Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 8 Juli 2019 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Tanggal 8 Juli. Kemudian di sini untuk jurnalnya itu asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi itu ada di kode 1103. Untuk keterangannya itu pembayaran premi asuransi. Kemudian untuk saldonya itu sebesar 9.500.000 di debit. Selanjutnya di sini kita masukin kode kas yaitu 1101. Untuk keterangannya sama, kita copy aja. Lalu untuk saldonya itu sebesar 9.500.000 di sebelah kredit. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, yang keempat, yaitu pada tanggal 13 Juli 2019 itu membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. 13 Juli 2019. Untuk jurnalnya itu perlengkapan kantor pada utang dagang, kemudian toko Lokakarya. Sini perlengkapan itu kodenya 1105, kemudian untuk keterangannya itu pembayaran pembelian perlengkapan kantor. Untuk saldonya itu sebesar 500.000 di debit. Kemudian selanjutnya utang dagang, yaitu kodenya itu 2101. Untuk keterangannya itu sama, kita copy aja. Sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya itu kita ganti dulu untuk kode akun, data, kemudian data validation. Ininya kita ganti menjadi bantu. Kemudian ini juga sama, kita ganti aja akunnya itu menjadi bantu. Yaitu pada toko Lokakarya. Kodenya itu PBA 01. Kemudian untuk keterangannya sama, saldonya itu sebesar 500 di kredit. Selanjutnya kita lihat transaksi kelima, yaitu pada tanggal 19 Juli 2019 itu dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya yaitu utang dagang pada kas, kemudian PT Graha Muda. Tanggal 19 Juli 2019 itu kodenya itu untuk utang dagang sama 2101. Kemudian keterangannya itu pembayaran utang dagang. Untuk saldonya itu sebesar 1.500.000 di debit. Selanjutnya
itu kas 1101, kemudian keterangannya sama. Kemudian saldonya itu sebesar 1.500.000 di kredit. Lanjut. Di sini kita ganti dulu menjadi kode bantu. Ini juga sama. Di sini kita masukin PT Graha Muda, yaitu PBB02. Untuk keterangannya sama. Untuk saldonya itu sebesar di debit. Kemudian transaksi selanjutnya, transaksi ke-6, yaitu pada tanggal 21 Juli 2019 itu dijual barang dagangan kepada toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu kas pada penjualan. Untuk keterangannya yaitu dijual barang dagangan secara tunai. Untuk saldonya itu sebesar 7.500.000 di debit. Lanjut. 21 Juli 2019. Di sini untuk kodenya itu penjualan 4101. Kemudian untuk keterangannya sama. Untuk saldonya itu sebesar 7.500.000 di sebelah kredit. Lanjut, kita ke transaksi yang ke-7. Pada tanggal 21 Juli 2019 itu diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya itu kas pada piutang, kemudian Yusuf Ananta. Ini kita masukin 21 Juli 2016. Ini kas. Kemudian keterangannya itu penerimaan piutang. Kemudian saldonya itu sebesar 1.500.000 di debit. Lanjut. Itu piutang, ininya sama keterangannya. Kemudian saldonya itu sebesar 1.500.000 di kredit. Kemudian lanjut. Ini kita ganti dulu menjadi kode bantu. Ini juga sama, kita ganti menjadi kode bantu. Kemudian kita masukin yang Yusuf Ananta dengan kode PJB01. Untuk keterangannya itu sama.
Kemudian saldonya itu sebesar 1.500.000 di kredit. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi ke-8 pada tanggal 23 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10N/30. Jurnalnya itu piutang pada penjualan, kemudian PT Seraya Makmur tanggal 23 Juli 2019. Kemudian kita masukin piutang untuk keterangannya itu dijual barang dagang secara kredit. Untuk saldonya itu sebesar 10 juta di debit. Kemudian lanjut 23 Juli, yaitu penjualan 4101, ininya sama. Kemudian saldonya itu sebesar 10 juta di kredit. Lanjut 23 Juli 2019. Yaitu ini kita ganti dulu menjadi kode akun ke data validation. Kemudian kita ganti ini juga sama. Kita masukin yang PT Seraya Makmur, yaitu dengan kode PJA03. Kemudian untuk keterangannya sama. Saldonya itu sebesar 10 juta di debit. Lanjut kita ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 9 pada 24 Juli 2019 itu dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA01. Untuk jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan, kemudian PT Jaya Raya 24 Juli 2019. Masukin piutang. Kemudian keterangannya dijual barang dagang dengan nomor faktur PJA01. Kemudian untuk saldonya itu sebesar 3 juta di debit. Lanjut ininya penjualan. Kemudian ininya juga sama keterangannya, kita copy aja. Lalu saldonya itu sebesar 3 juta di kredit. Lanjut ini kita ganti dulu menjadi kode bantu. Yang ini juga sama.
Kemudian PJA 01 PT Jaya Raya, untuk keterangannya itu sama. Saldonya itu sebesar 3 juta di debit. Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi ke-10. Pada tanggal 24 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu kas pada penjualan. Kas, kemudian keterangannya itu dijual barang dagang saldonya itu sebesar 5 juta. Kemudian lanjut, ininya penjualan, ininya juga sama. Kemudian sebesar 5 juta di kredit. Lanjut, kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Untuk jurnalnya itu adalah kas, piutang, kemudian Putri Ayu. Kas. Untuk keterangannya itu penerimaan piutang. Kemudian untuk saldonya itu 2.500.000 di debit. Lanjut, masukin kode piutang. Kemudian sama, saldonya itu sebelah kredit. Lanjut, 25. Ininya kita ganti dulu menjadi kode akun, kode bantu. Kemudian ini juga sama, kode bantu. Kemudian kita cari Putri Ayu, yaitu PJA 03. Maaf, PJB 0. Kemudian kita copy. Kemudian untuk saldonya itu sebesar 2.500.000 di kredit. Lanjut, kita ke transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 28 Juli 2019 dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000. Untuk jurnalnya yaitu utang dagang pada kas, kemudian toko Malika. Untuk keterangannya, pembayaran utang dagang. Untuk saldonya itu sebesar 250.000 di debit. Kemudian lanjut, itu kas, kemudian ini sama, ininya sebesar 250, saldonya di kredit. Lanjut,
Ini kita ubah dulu menjadi kode akun, yaitu data, kemudian kita ganti menjadi kode ban. Kemudian ini juga sama. Kita masukin yang toko Malika PBA03. Kemudian ininya keterangannya sama. Saldonya sebesar 250 di debit. Ini kita warnain aja untuk tanda. Kemudian kita kasih tabel. Oke. Selanjutnya kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita menggunakan buku besar pivot table. Caranya itu kita klik insert, kemudian pivot table. Untuk tabel range-nya itu kita ambil dari jurnal umum. Kita blok dari tanggal sampai ke bawah. Kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk nomor akun kita masukin di report filter, kemudian tanggal kita masukin di labels, keterangan juga sama, lalu debit kita masukin di values, kredit juga sama. Setelah itu ini kita rapihin aja, double klik, kita ganti menjadi sum, ini juga sama. Kemudian ini kan tanggalnya masih berantakan, kita bisa rapihin di tanggal, kita klik field sorting, kemudian pilih subtotalnya none, kemudian layout printnya itu show item labels, lalu klik OK. Kemudian ini bisa kita ganti menjadi tanggal. Kemudian di sini kita bisa masukin atau kita ketik nama akun. Untuk membuat titik koma otomatis itu caranya kita langsung aja itu ke sini, lalu pilih number, kemudian kita pilih yang custom, kita masukin yang ketik aja add bintang spasi titik tanda kutip titik koma titik tanda 2, kemudian tanda petik lagi, lalu kita klik OK. Kemudian yang ini juga sama,
ke number format, custom, oke. Selanjutnya untuk nama akun ini kita copy di bagian D, kolom D. Kemudian setelah itu kita ganti menjadi post saldo. Kemudian ini sama, kita ganti menjadi saldo awal. Selanjutnya di sini kita langsung aja masukin rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung lookup value-nya itu kita masukin yang alt, kemudian titik koma, tabelnya itu kita masukin daftar underscore akun, kemudian titik koma, kalau index name-nya angka 2, titik koma false, lalu tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu ini kita copy aja untuk bagian sini. Setelah itu ini juga sama, ini tinggal kita ganti aja menjadi B5, kemudian ini kita ganti menjadi call indexnya 3. Lanjut, ini juga sama, ini kita ganti aja menjadi B5, kemudian ininya kita ganti menjadi 5, kemudian kasih tanda plus, kita copy aja, kemudian kita paste, ininya kita ganti menjadi 6, kemudian enter. Selanjutnya ini kita tinggal masukin aja untuk akun kas, kemudian ini kita rapihin aja, ini kita ganti menjadi accounting. Setelah itu di sini kita klik, kemudian ke option, pilih yang field item set, kemudian calculate field, lalu di sini kita ganti nama jadi saldo. Kemudian formulanya itu kita pilih debit, lalu insert field, kemudian kasih tanda min, lalu kredit. Kita add aja, lalu kita klik OK. Kemudian ini kita ganti menjadi accounting. Selanjutnya kita untuk akun yang kedua itu kita copy aja, ini kita ganti menjadi piutang, kemudian yang ketiga ini kita ganti menjadi asuransi bayar muka. Kemudian lanjut, ini kita ganti menjadi bayar muka. Kemudian lanjut,
kita copy aja. Seterusnya caranya sama, tinggal copy, terus kita tinggal ganti nomor akunnya aja. Kemudian kita lanjut untuk ke buku besar pembantu. Di sini saya pakai buku besar pembantu pivot table. Caranya itu sama, itu kita tinggal insert, kemudian pivot table, lalu tabel range-nya itu kita masukin dari jurnal umum. Kemudian klik OK. Lalu kita masukin untuk yang nomor akun di report filter, kemudian tanggal di row labels, kemudian keterangan sama di row labels, lalu values-nya itu debit, kemudian kredit. Karena ini row labels-nya masih berantakan, kita ubah aja menjadi tanggal. Itu caranya, tinggal klik, kemudian fill sorting, lalu pilih subtotalnya non, layout print-nya itu kita pilih show item labels in tabular form, lalu klik OK. Kemudian di sini kita ganti menjadi tanggal, kemudian di count of debit-nya itu kita ubah dulu menjadi sum, kemudian klik OK. Kreditnya juga sama, kita ubah dulu, kemudian pilih sum, lalu OK. Selanjutnya di sini kita ketik nama relasi. Untuk membuat titik 2 otomatis, itu caranya pilih yang more number format, kemudian pilih custom, lalu kita cari yang ini, add tanda bintang, tanda kutip 2, spasi, tanda kutip 2, titik 2, tanda kutip 2, lalu OK. Kemudian ini juga sama, lalu ini kita copy aja di sini. Selanjutnya di sini kita masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value-nya itu kita masukin yang B5, kemudian titik koma, tabelnya itu kita masukin yang daftar bantu, kemudian titik koma, lalu
Kalau indeks name-nya itu masih sama, kolom kedua yaitu titik koma, false, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian ini kita copy dulu untuk di sini. Selanjutnya ini tinggal kita ganti aja, itu menjadi B5, kemudian kolomnya itu menjadi 3, lalu enter. Yang ini juga sama, ini kita ganti aja menjadi B5, kemudian kolomnya itu kolom keempat, lalu kita enter. Kemudian ini kita masukin yang bagian daftar bantu. Di sini kita mulai dari yang ini. Ini kita ubah dulu menjadi accounting. Kemudian selanjutnya ini sum of creditnya itu pilih option, lalu fill item set, kemudian calculate field. Ini kita karena sudah ada, jadi kita tinggal masukin yang saldo aja. Kemudian ini kita ubah dulu menjadi accounting. Selanjutnya untuk relasi yang kedua itu kita tinggal copy aja dari yang sebelumnya, kemudian kita paste, lalu ini kita ganti aja menjadi PBA02, kemudian enter, lalu sama copy lagi, ini kita ganti aja jadi PBA03. Selanjutnya sama, kita copy, lalu kita paste, kemudian PBA kita ganti menjadi PBB01. Ini selanjutnya kita copy, lalu kita paste, kemudian ini kita ganti menjadi PBB02. Kita copy, kita paste lagi, kemudian ini kita ganti PJA03, kemudian bikin lagi PJA diganti menjadi PJB01. PJB02, dan yang terakhir kita copy lagi, PJB03. Oke, selesai. Ini adalah tampilan dari buku pembantu pivot table. Lanjut kita untuk pembuatan neraca saldonya. Di sini kita klik
Lalu caranya sama, kita insert, kemudian pivot table. Tabel range-nya itu dari jurnal umum, kita copy dulu, kita blok. Oke, setelah itu kemudian selanjutnya kita masukin untuk long labels-nya itu adalah nomor akun, kemudian nama akun, lalu di values-nya itu kita masukin yang saldo. Kemudian karena ini masih berantakan, kita bisa rapihin. Kita klik di sini nomor akun, kemudian fetch salting, lalu subtotalnya non, layout print-nya itu kita ganti sub item labels, kemudian klik OK. Selanjutnya, ini kan kita bisa lihat di sini. Ini tuh ada di sini ada kode bantu. Itu bisa kita unchecklist aja. Caranya itu kita klik di row labels, kemudian kita pilih mulai dari yang ini, kita unchecklist, lalu klik OK. Kemudian bisa kita lihat juga di sini udah nggak ada ya yang kode PJB01, PJB02 itu sudah hilang karena tadi udah di unchecklist. Selanjutnya di sini kita langsung aja ketik debit, kemudian di sini kredit. Setelah itu ini kita rapihin aja. Setelah itu ini kita jadiin accounting dulu. Setelah itu di sini kita akan masukin saldo di debit. Caranya itu sama dengan ketik aja C6. Kemudian kita enter. Lalu ini kita double klik aja. Kemudian di sini kan untuk akumulasi terus utang dagang kan ada di sebelah debit, seharusnya di kredit. Itu kita tinggal hapus saja. Sampai modal. Kemudian untuk penjualan juga sama, kita hapus. Setelah itu di sini kita masukin yang di sebelah kredit, yaitu sama dengan kasih tanda minus, kita ketik C13. Kemudian kita enter. Setelah itu ini kita drag aja. Kemudian ini kan ada briefnya ke bawah, ini kita tinggal hapus saja. Selanjutnya kita masukin rumus sum, buka kurung, kita blok, kita tutup lalu enter. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita kasih untuk kunci di debit kredit ini. Caranya itu kita blok dulu. Kemudian pilih CTRL-C, lalu Alt E, kemudian ketik S. Selanjutnya ini adalah paste spesial. Di sini kita pilih yang values, lalu klik OK. Kemudian ini kita tinggal hilangkan aja di bagian saldonya.
kita unchecklist, kemudian ini kita hapus saja. Oke, ini udah jadi, totalnya itu 213.875.000.